Pemirsa, sebanyak 9 dari 10 terperiksa dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi tiba di Gedung Merah Putih KPK. Salah satunya adalah Gubernur Provinsi Riau, Abdul Wahid. Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut sebanyak 9 dari 10 orang yang terjaring OTT KPK di Riau pada Senin kemarin telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam terkait keterlibatan masing-masing pihak. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan. Dan untuk informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari Gedung KPK Jakarta. Nadia, apakah sudah ada keterangan dari KPK terkait kasus rasuah apa yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid dan apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut? Ya, selamat malam Fitri. 10 orang terperiksa dalam operasi tangkap tangan KPK di Riau ini seluruhnya sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, di mana untuk orang terakhir tadi yang tiba pada pukul 18.56 waktu Indonesia Barat adalah ajudan sekaligus tenaga ahli dari Gubernur Riau Abdul Wahid bernama Tata Maulana. Tadi Tata tiba dengan menggunakan rompi berwarna coklat, baju ataupun kaos berwarna merah bata, begitupun juga membawa satu tas berwarna hitam. Tadi disampaikan bahwa Tata ini diketahui ataupun diduga berperan untuk menyimpan uang dan Tata sempat kabur saat operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Senin malam oleh KPK, dan saat ini Tata berhasil diringkus, tadi langsung diterbangkan ke Jakarta dan melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Secara keseluruhan sejak pagi hari tadi pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat untuk Gubernur Riau ini sudah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 10 jam berdasarkan hitungannya, dan hingga saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung. Dan kalau kita mengacu begitu ya, pada waktu dari tunggu dari pemeriksaan ataupun penetapan tersangka ini sudah melewati dari ketentuan yang berlaku, yakni 1 kali 24 jam. Namun hingga saat ini dari KPK juga belum ataupun tak kunjung mengumumkan siapa tersangka dalam kasus OTT yang dijerat ataupun yang menjerat dari Gubernur Riau dan juga sejumlah pejabat yang berada dari Dinas PUPR Riau. Di samping itu kalau kita mengacu dari pernyataan juru bicara KPK yakni Budi Prasetyo mengatakan memang benar tidak hanya 9 orang terperiksa ataupun 10 orang terperiksa yang saat ini sudah tiba ataupun sedang menjalani pemeriksaan, tetapi juga KPK saat ini mengamankan sejumlah uang, namun belum disebutkan nominalnya berapa ataupun tadi belum dikatakan kira-kira mata uang apa saja yang disebutkan, namun memang disebutkan ada rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya, namun belum disebutkan nominalnya. Di samping itu juga tadi dari Budi mengatakan untuk terkait dengan konstruksi perkara hingga nantinya apa sebenarnya kasus yang menjerat para gubernur ataupun pejabat di Dinas PUPR Riau ini baru akan diumumkan dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar pada malam hari ini. Namun kalau kita melihat hingga saat ini dari tim penyidik juga disebut-sebut masih melakukan penggeledahan di sejumlah titik, diantaranya ada di Dinas PUPR Riau, ada juga di kantor Pemprov Riau dan juga di beberapa ataupun sejumlah kantor swasta yang berada di Riau. Namun kita akan terus menantikan bersama-sama kira-kira bagaimana berjalannya press conference pada malam hari ini nanti. Untuk sementara itu Fitri yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Nadia Soraya, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait operasi tangkap tangan Gubernur Riau Abdul Wahid. Cucun mengaku belum mendapatkan informasi secara utuh mengenai kasus tersebut, oleh karena itu partainya belum dapat menentukan langkah lebih lanjut hingga ada penjelasan resmi dari KPK. Menurutnya informasi yang beredar saat ini baru sebatas pemeriksaan terhadap beberapa pihak termasuk kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Cucun menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa akan menunggu status hukum Abdul Wahid sebelum memutuskan sikap politik maupun bantuan hukum. Nah, case-nya kan kita belum paham, kemarin dapat informasi baru dimintai keterangan ya seperti apa. Dan setelah itu nanti kita akan lihat apakah
keterangan dari KPK ini sudah betul-betul mengarah keterlibatan misalkan dari pimpinan daerahnya, atau kan pertama informasinya hanya dari kepala dinas saja kan. Artinya nanti bakal membuka peluang untuk memberi bantuan hukum atau nanti ketika terbukti Kita nunggu dulu statusnya kan belum tahu kita juga. Sanksinya apa kalau nanti misalnya? Ya kita melihat dulu tadi berangkatnya dari keterangan yang akan disampaikan oleh KPK-nya seperti apa.